pikir aku tidak bisa masuk tanpa kamu? Mohon maafkan hamba. Bagaimanapun izin dari Gusti Prabu harus hamba pegang dulu. Mari, silakan masuk. Utusan dari Megapura menghadap, Gusti. Kita salah perhitungan. Ini pasuanan lengkap. Silakan. Baik, Gusti. Silakan, Dewi. Selamat datang para tamu terhormat. Selamat datang. Saya datang untuk menyampaikan nawalah Sang Prabu. Nawala. Nawala penting dari Ratu Puspasari. Nawala penting. Ini Sang Prabu. Yang harus Sang Prabu terima sendiri. Ini Sang Prabu. Mendekatlah kemari. Selamat datang Dewi Kenanga. Balik rupa yang bagus. Tapi sia-sia. Kita terjebak. Hanya satu pilihan yang harus kita tempuh. Berkelahi mati-matian atau mundur. Jangan khawatir, Kenanga. Prajurit demitku akan memperandakan mereka. Sabar. Kenapa, Dinda? Biarkan Kanda menghajar mereka. Jangan dulu, Kanda. Biarkan para pendekar dan tumenggung yang maju. Baik, Dinda. Iya. Wanita, Iya, Gusti. kamu hadapi Segaun Lanang dan ketiga Dewi Siluma. Baik, Gusti. Adi Tumenggung, Iya, Gusti. kalian berdua hadapi para manusia liar dan lelaki pembawa payung itu. Cepat.
Prabu Rono, kita tidak mungkin bisa menang melawan mereka. Kamu benar juga. Ayo. Dinda Prabu. Iya, kekuatan lelaki berpayung itu terletak pada payungnya yang selalu menyumbang. Iya, saya mengerti. Payungnya harus ditutup agar bisa menyedot kembali manusia-manusia liar itu. Izinkan kalian mengakhiri perlawanan yang tidak ada habis-habisnya itu, Dinda Prabu. Lakukan kan? Baik, Dinda. Bagaimana Lokahita? Mereka sudah kabur, Gusti. Itulah mereka. Datang, menyerang, lalu kabur. Bagaimana dengan lelaki berpayung dan para manusia liarnya, Gusti? Sama. Mereka juga kabur. Kabur secara gaib. Lapor, Gusti. Iya. Gusti Ayu Kusuma Gandawati memohon Paduka segera kundur ke kepatihan Gusti. Kenapa? Hanya itu yang boleh hamba sampaikan, Gusti. Oh, ini pasti ada hubungannya dengan putraku Ramajagandhi. Iya, Gusti. Oh, Silakan Kanda. Dinda Prabu. Silakan Kanda Madrim kembali ke kepatihan dulu. Kalau ada apa-apa dengan Ramajagandhi, saya pasti akan menyusul. Baik, Dinda Prabu. Iya. Permisi. Mari semuanya masuk. Aja. Sudah saatnya. Oh, betul Tuan Badut. Iya. Tapi dia masih agak lemah dan berbaring. Akan saya coba bangunkan. Nanda? Nanda? Ki, tolong Ki. Nanda? Nanda kenapa? Masakan? Ki, Tenang, tenang Gusti, tenang. Tidak apa-apa. Saya tidak merasakan apa-apa, Ki. Hanya jantung saya berdetak lebih keras. Tidak apa-apa. Tidurlah. Memang jantungnya berdetak lebih keras. Sakit, Raden. Kelihatannya Raden merasakan kesakitan. Tidak. Saya tidak merasakan apa-apa, Ki. Ya mulai dengarkan. Ya.
saya dengar. Ramaja Gandhi telah berbicara bohong, seperti apa yang kita inginkan. Dia bicara bohong seperti yang kita inginkan. Ya. Apa maksud Tuan Bahadur? Jantung Ramaja Gandhi yang kini menyimpan darah Nagawi Sanala saat ini sangat terasa sakit. Ada semacam gelagak yang sangat kuat memacu jantungnya. Dan itu pasti sakit. Ya. Tapi kenapa dia tidak mengatakan kepada tabib atau ibundanya? Karena dia mengikuti apa yang saya inginkan. Itu berarti Ya. Ramaja Gandhi sudah bisa Tuan kuasai. Ya, tapi belum seutuhnya. Kapan bisa Tuan kuasai? Dan bisa kita manfaatkan untuk menghancurkan Malwapati? Nanti. Kapan itu Tuan Bahadur? Masih belum sekarang, Yang Mulia. Mohon sabar, Yang Mulia. Mohon sabar. Detak jantungmu begitu keras, Ramaja Gandhi. Benar kamu tidak merasa sakit? Tidak, Romo. Jadi kamu tidak merasakan kelainan apa-apa? Tidak, Romo. Kalau memang kamu merasa tidak apa-apa, ya sudah. Cepat bangun. Nanda harus segera latihan kanuragan dan muncul di pasawanan. Baik. Tidak! Kamu tidak boleh bangun dulu sebelum apa yang Bahadur kerjakan selesai. Tidurlah. Nanda, kau kenapa? Kau tidak apa-apa? Apa yang kau rasakan? Tidak apa-apa, Romo. Besok, Nanda sudah akan kembali lagi seperti semula. Tapi sekarang, izinkan Nanda beristirahat lagi, Romo. Iya. Istirahatlah, Nanda. Terima kasih, Romo. Den, minum jamunya dulu, Den. Silakan. Kanda, sini. Kelihatannya ada yang tidak beres dengan Ramaja Gandhi. Ya. Boleh kita bicara sebentar? Iya. Kanda, kita harus memanggilnya Jantur. Dinda khawatir apa yang dikatakannya Jantur itu benar. Iya, Dinda. Kita lihat sampai besok ya. Kalau Ramaja Gandhi begitu terus, tidak mau bangun, barulah kita panggil Jantur. Tapi Dinda takut terlambat. Iya, Dinda. Saat ini, Nyi Jantur sudah mendapatkan tugas khusus dari Gusti Prabu Anglingdarma ke Pusar Angin mengawasi Bahadur, ya. Itu lebih penting daripada sekedar hanya ke sini. Jadi, Ya, kita harus menunggu. ya, Kanda benar. Kita harus menunggu. Tapi Dinda takut semuanya terlambat, Kanda. Jangan berpikir terlalu jauh, Dinda. Kita harus tenang. Semoga Dewata Agung melindungi putra kita dari hal yang tidak kita inginkan. Tapi Dinda cemas, Kanda. Kita harus sabar, Dinda. Kita harus sabar. Kenapa tidak bisa kutembus juga ya kegiatan Bahadur? Sedang apa dia? Apa yang sedang ia lakukan? Baik. Aku akan lebih mendekat. Nah, bagaimana ini? Aku langsung masuk ke Pusar Angin seperti Bahadur masuk ke Malwapati. Tidak mungkin. Risikonya terlalu besar. Aku tembus
Di mana Bahadur berada? Anak kemarin sore mau main-main dengan orang tua. Tangkap dia! Lesung, ayo ngepot. Kurang ajar. Keretanya bisa ngepot. Lesung, ayo lepaskan gas buangmu. Berhenti! Siapkan para kalian. Apa ini? Di jantung. Kenapa ke sini? Mau apa dia? Apa yang harus kita lakukan? Siapkan panah kalian. Cepat. Maju! Kurang ajar. Datang lagi. Arahkan panah ke sasaran. Lebih baik aku paksa mereka untuk berkelahi di darat saja. Masa sudah setua-tua begini harus lompat-lompat? Nggak mau. Lesung, maju. Lesung, ayo ngebur. Iya. Lepaskan panah.
tuan tua itu tidak akan kesini lagi. Sekarang, kembali kamu pada rajamu. Katakan apa yang terjadi. Beribu terima kasih, Yang Mulia Rawana Raja. Terima kasih. Beribu-ribu terima kasih kepada junjungan kita Sang Rahwana Raja. Ya, Semoga Nyi Jantur yang selalu merepotkan itu tidak akan muncul lagi untuk mengganggu kita. ya, beribu terima kasih, Yang Mulia Rawana Raja. Ayo, mari. Selesai sudah, Yang Mulia. Berhasil, Tuan. Berhasil, Yang Mulia. Saya sudah bisa menguasai dan mengendalikan pikiran dan ucapannya. Bisa Tuan Bahadur buktikan? Belum saatnya. Kapan? Jangan terburu-buru. Nanti kalau tiba saatnya akan saya beritahu. Siapa? Ini Bunda. Boleh Bunda masuk? Pintunya tidak dikunci, Bunda. Silakan masuk. Bagaimana keadaanmu? Agak lebih baik, Bunda. Kelihatannya Nanda terjaga. Tidak tidur ya? Saya tidur kok, Bunda. Oh, ya. Bagaimana detak jantungmu? Jauh lebih baik, Bunda. Oh, iya. Mudah-mudahan benar-benar lebih baik. Iya, Bunda. Ayo, tidur. Besok pagi Nanda harus berlatih ulah kanuragan sesuai dengan harapan Ramandamu. Iya, Bunda. Selamat malam, Bunda. Selamat malam, putraku.
segala jahat memang tidak pernah bisa bersatu. Ah, keras kepala kamu hati nurani. Ya. Ya. Kenapa dadaku sakit sekali? Ada apa ini? Apa ini? Ya, dengan semangat kalian, mari maju. Kita gempur Malwapati. Atas nama Ratu Gendrawani, maju! Kita gempur Malwapati. Malwapati harus hancur. Malwapati harus hancur. Bopo? Kenapa, Bopo? Kelihatannya Bopo tegang sekali. Jadi kamu masih ada di sini? Iya, Bopo. Bopo, kok kelihatannya bingung? Entahlah, ketika Bopo sedang semedi, tiba-tiba muncul bayangan itu. Bayangan apa itu, Bopo? Kamu menyerang Malwapati bersama para senopati barumu. Rampak, Rancak, Gapit, dan Gantar. Lalu? Bopo berteriak, tidak, tidak. Bopo melarang. Kenapa, Bopo? Memang kamu sudah jauh lebih kuat. Tetapi, bagaimanapun, belum saatnya kamu menyerang Malwapati. Kita harus menunggu saat yang tepat. Kamu akan gagal dan hancur lagi kalau menyerang sekarang. Saya mengerti, Bopo. Bagus, bagus kalau begitu. Dalam mimpi saja Bopo melarang. Apalagi kalau hal itu benar-benar kamu lakukan. Iya, Bopo. Bagus, Saya akan turuti anjuran Bopo. bagus. Bagus kalau begitu. Ayo kita semedi bersama. Kita lihat keadaan Malwapati sekarang. Ya, Bopo. Ada sesuatu yang harus saya beritahukan, Gusti Ratu. Ya, ada apa? Ada tamu yang tadi undang yang tak mau menyebutkan namanya, tapi malah membuat keributan di pintu gerbang, Nyi Ratu. Bagaimana, Bopo? Keluar Gendrawani. Siapapun dia harus dihadapi. Baik, Bopo. Ayo jaga lalu guru. Siapa ya? Itu mereka, Gusti Ratu. Sekali lagi dengarkan. Kami kesini untuk bertemu Ratu Gendrawani dan Bopo Soca Cendawa. Junjungan kalian. Ya, memangnya siapa kalian? Pertemukan kami dengan Bopo Soca Cendawa. Baru kalian tahu siapa kami sebenarnya. Hei, beraninya kalian menyebut Bopo Soca Cendawa? Hah? Ini bukan saat yang tepat bagi kalian untuk menghadap. Kembali sajalah besok pagi.
Kenapa mereka berani menyebut-nyebut nama Gusti Ratu dan Bopo Soca Cendawa? Siapa mereka, Gusti Ratu? Aku tidak kenal mereka. Hei! Kalau kalian tidak bisa menghadapkan kami dengan junjungan kalian, maka kami akan memaksa masuk. Kurang ajar! Serang! Usir mereka! Serang! Maaf, Nyi Ratu. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya harus turun tangan. Tunggu, jaga lalu guru. Kita sama-sama. Baik, Nyi Ratu. Ayo. Tunggu. Jangan diteruskan. Bapak kenal mereka? Iya. Hentikan. Sembah kami, Bopo. Sembah kami, Nyi Ratu Gendrawani. Kenapa tidak kalian sebutkan nama kalian? Sudah menjadi perjanjian kita, Bopo. Kami tidak akan menyebutkan nama sebelum kami bertemu dengan Bopo dan Nyi Ratu Gendrawani. Oh, tapi bisakah kalian buktikan padaku kalau kalian benar-benar Balakosa dan Balangga murid kebanggaanku? Tentu saja, Bopo. Iya, kalau begitu, ayo buktikan. Baik, Bopo. Saya Bopo Soca Cendawa. Katakan pada mereka selamat datang. Selamat datang. Selamat datang Balakosa dan Balangga. Kami datang untuk bergabung, Nyi Ratu. Bergabung? Ratu Gendrawani akan menerimamu sebagai senopati. Iya. Balakosa, Balangga. Tapi tolong tunjukkan pada Ratu kelebihan apa yang kamu miliki setelah menjadi satu. Baik, Bopo Soca Cendawa. Cukup! Buang angin beliungmu ke udara. Bagus. Kalian, aku terima sebagai senopatiku. Terima kasih, Nyi Ratu.
Jadi tidak ada seorang pun yang tahu Kanda Batik Madrim belum datang ke Pasewakan pagi ini. Tidak ada yang tahu, Gusti Prabu. Kenapa? Apa ada hubungannya dengan Ramaja Gandhi? Gusti Prabu, kami tidak tahu pasti, Gusti. Iya. Alingkusuma dan Nurwenda. Ya Romo Prabu. Apa Nanda juga tidak tahu apa perkembangan di Kepatihan? Tidak, Romo Prabu. Pasti ada sesuatu yang terjadi dengan Ramaja Gandhi. Iya, Gusti Prabu. Saya bersedia diutus ke Kepatihan untuk melihat apa yang terjadi. Terima kasih, Paman. Tapi kelihatannya saya sendiri yang harus ke Kepatihan. Sebab saya sudah berjanji pada Kanda Batik Madrim. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan Ramaja Gandhi, saya pasti akan datang. Itu akan lebih bijaksana, Gusti Prabu. Senopati Dharmayuda. Iya, Gusti. Nanda Alingkusuma. Ya Romo. Ikut Romo ke Kepatihan. Nanda Dadurwenda. Ya Romo Prabu. Nanda bersama Tumenggung Katiwanda dan Prabaswara. Iya, Gusti. Tetap tinggal dan bertanggung jawab keamanan di keraton. Baik, Gusti. Kasih dahulu, Romo. Sudawirat. Iya, Gusti. Lokahita, Iya, Gusti. tetap tinggal di sini. Jangan kemana-mana dulu. Kasih dahulu, Gusti Prabu. Dharmayuda, Iya, Gusti. Alingkusuma, ayo kita berangkat. Iya, Gusti Ayu. Kamu kestinggil. Matur agar Raden Darurwenda menghadapku. Baik, Gusti Ayu. Ayo. Bunda, ada apa, Bunda? Nanda tidak diajak Ramandamu ke Kepatihan? Tidak, Bunda. Tidak memohon untuk ikut? Tidak. Kenapa? Sudah ada pembagian tugas dari Romo Prabu, Bunda. Kanda Anglingkusuma ikut mendampingi Romo ke Kepatihan. Sedangkan Nanda tetap di keraton bersama Tumenggung Prabaswara dan Katiwanda. Tahu apa artinya itu? Kami tidak harus selalu bersama-sama, Bunda. Kami punya tanggung jawab masing-masing. Bukan itu maksud Bunda. Lalu, Nanda tidak mengerti ke arah mana Bunda berbicara. Ikut pergi ke Kepatihan. Mendampingi Ramandamu jauh lebih berarti dari sekedar tetap tinggal di keraton, putraku. Bunda, kenapa berpikiran seperti itu? Dengan pergi bersama-sama Ramandamu, orang menjadi tahu bahwa di antara kedua putranya, putra yang dipercaya mendampinginya adalah Pangeran Anglingkusuma, bukan Danurwenda. Dengan alasan itulah, Bunda, maka Ramandamu akan lebih memilih Pangeran Anglingkusuma sebagai penggantinya. Bunda, kenapa Bunda jauh berpikiran seperti itu? Memang itulah yang terpikir oleh Ramandamu. Apakah Romo salah, Bunda? Kalau Romo lebih memilih Kanda Anglingkusuma menjadi calon penggantinya. Memang Ramandamu tidak salah. Tapi Nanda harus ingat, Nanda juga Pangeran Malwapati. Nanda juga punya hak untuk lebih dekat ke Ramandamu. Dan dipercaya
untuk punya kedudukan dan kesempatan yang sama menjadi pewaris tahta. Bunda, Jangan lemah dan Nurwenda. Sudah berkali-kali Bunda peringatkan. Nanda itu putra raja dan masih cucu Raja Kartanegara. Jadi peluang Nanda untuk menjadi raja sangat besar. Sama besarnya dengan Pangeran Anglingkusuma itu. Jadi... Mohon maaf, Bunda. Pendirian Nanda tetap pada apa yang pernah Nanda kemukakan. Patuh dan tunduk pada apa yang menjadi keputusan Romo Prabu. Tapi eyangmu, Romo Prabu Kartanegara akan mempermasalahkan ini. Kalau nanti tahu, Nanda bukan menjadi pewaris tahta. Tidak, Bunda. Nanda yakin, Eyang Prabu tidak akan mempermasalahkan itu. Kenapa Nanda bisa punya keyakinan seperti itu? Sebab, sesaat sebelum saya ke Malwapati, Eyang Prabu Kartanegara berpesan wanti-wanti kepada saya, Bunda. Dan Nurwenda, ingatlah pesan Eyang. Jadilah kamu satria sejati. Sentiko dawuhlah kamu pada semua yang menjadi keputusan Ramandamu. Dan kelak, kalau tiba saatnya, kembalilah ke Kartanegara. Terimalah warisan tahta Kartanegara ini, yang harus menjadi tanggung jawabmu. Sendiko dawuh, Eyang Prabu. Iya. Hah? Eyangmu berpesan seperti itu? Iya, Bunda. Oh, mungkin eyangmu Romo Prabu ngerti sadurunge winara, sehingga beliau berpesan seperti itu. Tapi jangan khawatir, eyangmu Ramanda Prabu Kartanegara akan tetap merestui Nanda kalau akhirnya Nanda bisa menjadi Raja Malwapati. Bunda? Sini, kembali ke Stinggil, biar masalah ini Bunda yang mengatasi. Tapi Bunda... Percayalah, apa yang Bunda lakukan untuk kebaikan Nanda juga. Kembali ke Stinggil. Cepat, cepat. Baik, Bunda. Baik. Dia masih terlalu polos. Terlalu polos. Saya yang akan merubah keadaan. Kenapa Ramaja Gandhi jadi sombong seperti itu? Ayo! Kamu! Lawan aku! Ini benar. Ayo! Kenapa diam? Kenapa diam? Hah? Kalian takut ya? Ayo! Atau kupaksa kalian semua? Ayo! Maju semua! Kalahkan aku! Ayo! Ayo! Sudah cukup, Ramaja Gandhi. Nanda masih ingin mencoba kekuatan mereka, Romo. Romo bilang sudah, cukup. Tapi... Kenapa? Nanda masih belum bisa menghadap, Romo. Nanda masih sakit. Jadi, Nanda belum bisa menghadap, Romo. Sudah saatnya ikut Romo ke keraton. Tidak, Romo. Nanda sudah sembuh, dan Nanda sudah berhasil mengalahkan para lawan tanding Nanda. Romo, saya mohon maaf. Saya belum bisa ikut ke keraton. Saya masih belum bisa ikut ke pasewakan, Romo. Tidak apa-apa, Ramaja Gandhi.
Tidak apa-apa, Ramaja Gandhi. Tidak apa-apa. Maaf kalau saya langsung masuk, Ramaja Gandhi. Maaf, Kanda Batik Madrim. Maafkan saya juga, Dinda Prabu. Iya, tidak apa-apa. Prajurit, bubar! Bubar. Mari, Yunda. Dinda, Maafkan Yunda, Dinda Prabu. Tidak apa-apa. Ramaja Gandhi, kamu harus minta maaf pada Paman Prabu, ya? Baik, Romo. Mohon maafkan Nanda, Paman Prabu. Iya. Tapi maaf kalau hamba tetap belum bisa ikut pasewakan. Nanda bicara apa tadi? Nanda hanya ingin mengatakan apa yang harus Nanda katakan, Romo. Tapi kamu harus... Tidak apa-apa, Ramaja Gandhi. Kalau Nanda memang masih merasa sakit, belum sehat, tidak perlu datang ke pasewakan. Terima kasih, Paman Prabu. Iya. Maaf, Dinda Prabu. Ramaja Gandhi sudah sembuh. Sebab latihan uji tanding yang dilakukannya sudah berjalan sempurna. Yang tahu dengan pasti dirinya sembuh atau belum hanya Ramaja Gandhi, Kanda. Maafkan hamba, Paman Biar Prabu. saja. Tidak apa-apa. Maaf, Dinda Prabu. Sepertinya kita harus bicara empat mata. Baik. Iya. Di mana? Mari. Raden Angling Kusuma, selamat datang di Kepatihan. Terima kasih. Semua Nanda Katur. Iya. Kanda Angling Kusuma, Paman Senopati Dharmayuda, mohon maaf, masih ada yang harus saya kerjakan. Bunda. Nanda, tunggu. Nanda. Tidak apa-apa, Wak. Biar saja. Tapi maaf, bagaimanapun Wak harus bicara dengannya. Maaf. Raden, kelihatannya ada sesuatu dengan Raden Ramaja Gandhi, Raden. Iya, Paman benar. Tapi apa? Pagi-pagi sekali Ramaja Gandhi sudah bangun, Dinda Prabu. Dan dia berteriak-teriak. Menantang para prajurit untuk berkelahi. Lalu prajurit-prajurit lain ikut meladeni. Berkali-kali kami mengingatkan agar dia bersiap-siap untuk pergi ke pasewakan. Tapi dia lebih memilih berlatih tanding, Dinda Prabu. Iya. Dinda melihat adu tanding terakhirnya. Sangat mengesankan. Ya. Kenapa Ramaja Gandhi tiba-tiba menjadi keras kepala? Dan lebih menuruti kehendaknya sendiri. Iya. Saya tidak bisa menjawab dengan pasti. Tapi mudah-mudahan ini sifat sementara. Sesudah ini Ramaja Gandhi bisa kembali pada sifat aslinya yang penurut. Iya. Itulah yang Kanda harapkan. Di mana Ramaja Gandhi, Dinda Prabu? Yunda Dewi juga tidak ada. Ya, kelihatannya mereka ke dalam. Ramaja Gandhi dan bundanya ke dalam. Pasti terjadi sesuatu dengan mereka. Mari kita susul mereka. Nah, kelihatannya iya, Dinda Prabu. Mari kita jalan pikiran di sana. Mari, Dinda. Mari. Bisa kita mulai? Iya, aku sudah siap. Tapi ingat, pembagian tugas harus benar-benar kita lakukan. Aku menghimpun panas agar makhluk sihir Bahadur yang ada dalam tubuhku kepanasan dan keluar.
mendorong dengan tenaga dalamnya. Dan ketika makhluk sihir itu berhasil keluar, Pawana, Priamitra, dan Padmasari langsung membunuhnya. Baik, Sang Begawan. Kami sudah siap. Kami sudah siap, Sang Begawan. Bagus. Ayo kita mulai. Ada mereka, jangan sampai mereka kembali ke sini lagi. Bantu aku melapisi pedang Pawana, Priamitra, dan Padmasari dengan mantra penganjur sihir. Caranya? Salurkan tenaga dalammu ke dalam tanganku. Baik. Kita satukan tenaga dalam kita. Siapa tahu senjata kita bisa menembus tubuh mereka. Pawana, kita satukan tenaga dalam. Ayo. Sudahlah. Yang penting kita sudah mengusir dan menjauhkan mereka dari Sang Begawan. Terima kasih kalian telah menyelamatkan aku. Guru, makhluk sihir yang mencekik dan membuat dadaku sesak sudah pergi. Dan kamu, Pawana. Iya, Guru. Katakan pada kedua orang tuamu, kenapa kamu tidak sempat pamit pada waktu itu? Baik, Guru. Ibu, Bopo, maafkan Pawana kalau ketika itu Pawana langsung pergi dan tanpa sempat menemui Bopo dan Ibu. Ibu mengerti, Pawana. Dua misi baikmu telah berhasil, Pawana. Memberi kabar tentang Bahadur dan kembali untuk Sang Begawan, guru besarmu.
Hal itulah yang saat itu saya pikirkan, Bopo. Ya sudah cukup. Kita kembali bicara soal Raden Ramajagandi saja. Bagaimana keadaannya? Kami tidak tahu persis Sang Begawan. Sebab ketika kami kemari, kami belum mendapatkan berita perkembangan terakhir tentang Ramajagandi. Kalau begitu akan kulihat bagaimana perkembangan Raden Ramajagandi. Ramajagandi sudah menunjukkan sifat-sifat aneh yang menentang. Ya, bagus Tuan, bagus. Sayangnya, kita tidak bisa melihatnya. Apa bisa melihat dari cermin sihir Tuan Badut? Iya Tuan. Tidak bisa. Saya tidak bisa. Rangkap-rangkap punya saya pekerjaan, Kenapa? Capa mantram tidak sama. Sama tidak, Tuan Bahadur, lalu bagaimana caranya kita bisa melihat Ramajagandi? Nanti, kalau urusan saya dengan sihir menyatukan darah Ramajagandi sudah sempurna, barulah kita lihat perkembangan Ramajagandi dengan cermin sihir saya punya, Iya. Tapi untuk sekarang, dengarkan dulu saya punya cerita. Iya, baik Tuan. Kamu ini... Bunda, tolong Bunda bisa memahami apa yang Nanda rasakan saat ini. Untuk sementara, Nanda tidak ingin sowan ke keraton dulu. Nanda tidak ingin menghadap Paman Prabu Anglingdarma, Bunda. Nanda ini siapa? Kenapa tiba-tiba Nanda menjadi begini? Kenapa Nanda tidak mau bertemu dengan pamandamu Prabu Anglingdarma? Ada apa? Apa ini bukan satu sikap yang aneh, Nanda? Bunda, Nanda belum bisa menjelaskan apa sebab Nanda bisa jadi begini. Tapi, inilah sekarang yang berkecamuk dalam hati Nanda, Bunda. Ingat Ramajagandi, yang membuat Nanda terbebas dari hukuman setahun mengembara adalah pamandamu, Rai Prabu Anglingdarma. Yang membuat Nanda bernilai, dinyatakan berjasa pada penegak hukum, adalah pamandamu. Pamandamu sangat baik pada Nanda. Kenapa tiba-tiba Nanda menjadi aneh seperti ini? Bunda, tolong hentikan pertanyaan itu, Bunda. Bagaimana Bunda bisa menghentikan pertanyaan kalau kenyataannya Bunda tidak bisa menghentikan keingintahuan Bunda ini? Nanda tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Mohon maaf, Bunda. Nanda harus kembali ke Kaputran. Tunggu. Nanda Ramajagandi, tunggu. Dinda, Putra kita, Kanda, kenapa menjadi begini? tenang Dinda. Bagaimana bisa tenang, Kanda? Dinda, tunggu. Tenang Dinda. Menurut Dinda Prabu Anglingdarma, Dinda harus bisa bersikap tenang untuk sementara. Ikuti dulu apa kemauannya. Kalau dia tidak mau ikut ke Pasewakan, ya kita biarkan saja, Dinda. Tapi, Kanda, Kita lihat perkembangannya. Kalau semakin berlarut-larut dan semakin membahayakan, dan ada unsur yang bertentangan dengan garis kebijakan yang sudah ditentukan, maka sudah bisa dipastikan ada unsur luar yang mempengaruhi pikirannya. berarti ada unsur Bahadur yang masuk. Iya. Jadi, Sambil mengamati perkembangan, juga menunggu kedatangan Nyi Jantur dan Begawan Sidik Mulia, kita akan coba memohon petunjuk Dewata. Apa sebenarnya yang terjadi dengan putra kita? Gusti, ya Kanda. mohon maaf Gusti. Ada apa? Raden Ramajagandi Gusti. Kanda, Ramajagandi kenapa? Ke arena adu tanding Gusti, menantang prajurit untuk berkelahi. Kanda, Tenang Dinda, biar Kanda yang mengatasinya. Ayo prajurit Beliwa. Sekarang dia sedang meracik obat di dalam. Begini, aku dan Seliwa akan ke Kepatihan. Ke Kepatihan? apa yang terjadi Sang Begawan? Ada sesuatu yang aneh dengan Raden Ramajagandi. Kita semua ke Kepatihan, Guru. Tidak, cuma aku dan Seliwa yang akan ke Kepatihan.
Kenapa, Guru? Karena kamu, Pawana, kamu harus ikut dengan kedua orang tuamu. Kembali ke Gunung Kencana. Ada apa, Sang Begawan? Apa yang terjadi pada padepokan Gunung Kencana, Sang Begawan? Iya. Ada keributan di sana. Kalian harus cepat kembali. Kasihan murid-murid yang kalian tinggal. Tidak mungkin mereka mengatasi. Iya, kami memang ingin kembali ke sana. Tapi bagaimana dengan Gusti Prabu Anglingdarma? Kami ke sini atas izin Gusti Prabu. Kalian jangan khawatir. Sebentar lagi kan aku sudah ada di Kepatihan. Sudah ada di Malwapati. Aku yang akan memamitkan kalian pada Sang Prabu. Berangkatlah sebelum terlambat. Tapi jarak antara sini dengan Gunung Kencana cukup jauh, Sang Begawan. Bisa 5 hari berkuda. Apa kami tidak akan terlambat? Jangan khawatir. Pawana sudah kuberikan kalung kilat Bawono. Dengan kalung itu kalian bertiga akan lebih cepat sampai ke Gunung Kencana. Baik, Guru. Kami akan segera berangkat. Mohon restu, restu, Sang Guru. Begawan. Ya, restuku bersama kalian. Berangkatlah. Kalian aku ampuni dan akan kujadikan murid terbaikku asal kalian menyerahkan padepokan Gunung Kencana ini. Tidak bisa. Tarupala, Taruwala. Permintaan kalian tidak masuk akal. Ini perguruan kami. Bagaimanapun juga, kami akan mengusir kalian. Bunuh mereka!